Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada sore kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang Allah firmankan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan tentu saja nikmat yang begitu indah pada hari-hari ini adalah pertemuan kita dan kebersamaan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan bulan ini dan menambah kualitas kita di sisa-sisa hari-hari ke depan insyaallah taala. Dan selanjutnya hadirin sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Iya, jamaah sekalian khususnya ibu-ibu dan di akhwat bisa dikondisikan dulu ya. Karena sekali lagi kita harus menjaga adab majelis. Sekali lagi saya ingatkan, Al-Imam Yusuf bin Husain menyatakan bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab kita bisa memahami hakikat ilmu. Dan salah satu adab majelis yang disampaikan semua para ulama adalah bagaimana kita menjaga marwah majelis ilmu tersebut dan mengkondisikan lisan kita dan mengkondisikan anak-anak kita. Dan ini PR besar. Sekali lagi, kalau di rumah tokoh dunia kita bisa kondisikan mereka, masa kita nggak bisa kondisikan mereka di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selama masih ada suara di belakang, saya tidak akan memulai. Tolong kondisikan anak-anak yang ada di belakang. Gimana? Sudah kondisif, ibu-ibu? Aman?
terima kasih atas upayanya. Dan saya pahami ini butuh proses, ini butuh upaya. Nggak mudah mengkondisikan anak-anak. Tapi kalau kita tidak mulai, dan kalau kita tidak tanamkan adab kepada mereka, sampai kapan mereka mau mengerti. Jadi harus disampaikan, dikondisikan, dan terus dikondisikan. Dan kita yang akan dapat nikmatnya nanti ketika mereka dewasa. Karena sekali lagi, kalau kita nggak pernah mengajarkan mereka adab di rumah Allah, bagaimana mereka bisa beradab di tempat-tempat lain? Nggak mungkin hadirin, kecuali jika tendensinya duniawi dan personal. Tapi kalau untuk keikhlasan, di sini awalnya. Di majelis ilmu, start dan awal dari semuanya. Maka sekali lagi, hanya dengan adab seseorang bisa memahami hakikat dari ilmu. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tema kita pada sore hari ini adalah traktir berbuka, dan kita mengincar pahala puasa saudara kita. Ingat, memberikan makan orang yang berbuka puasa bukan sebatas mendapatkan pahala sedekah dari biaya yang kita keluarkan untuk sebuah nasi box atau sebuah nasi kotak atau nasi bungkus, tetapi yang kita dapatkan adalah puasanya tuh orang. Subhanallah, puasanya orang tersebut. Dan ini adalah kesempatan yang sangat prestisius. Dan di sebelah sisi kanan saya sudah bersama saya 2 rantang berwarna merah ya, berwarna merah. Saya ingin kasih ke orang yang bisa jawab pertanyaan saya. 1 ikhwan dan 1 akhwat. Pertanyaannya simpel. Kita pernah membahas bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa Islam itu dari A sampai Z itu intinya 2 unsur. Dan 2 unsur inilah yang harus ada dalam diri kita jika kita ingin sukses di setiap kehidupan kita. 2 unsur ini yang harus ada dalam diri kita jika kita ingin sukses di bulan Ramadan kali ini. Tanpa lihat buku. Apa 2 unsur tersebut? Antum. Bisa diterangkan sedikit? Terima kasih. Betulnya setengah, mas ini ada 3 ini 1,5, agak berat. Ada yang kasih punya opsi lain? Antum? Apa? Dan apa? Saya yang nanya, jangan antum nanya anak. Ada yang lain? Antum? Iya betul. Jazakallah khairan. Antum dimakan ya, tolong. Jangan taruh kulkas. Malam ini harus dieksekusi. Akhwat, ada yang tahu jawabannya? Iya. Iya, isti'anah wal inabah, betul. Jazakallah khairan. Tolong kasih tahu.
bukan ibadah dan inabah. Ibadah itu inabah, inabah itu ibadah. Dan bukan anabah, tapi inabah. Anabah itu nama ayat, surat An-Naba. Ini inabah. Dan inabah artinya ibadah. Lalu isti'anah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Oleh karena itu, seseorang yang memasuki Ramadan hanya dengan spirit ibadah dan dia tidak minta pertolongan kepada Allah, gak pernah minta Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka kemungkinan besar dia akan gagal dalam Ramadan kali ini. Karena untuk sukses harus menggabungkan antara dua unsur tersebut. Dan itulah inti dari kehidupan kita. Inti dari kehidupan kita adalah beribadah, lalu minta pertolongan kepada Allah. Atau minta pertolongan kepada Allah lalu jalani. Minta pertolongan kepada Allah berikhtiar. Minta pertolongan kepada Allah lalu usaha. Minta pertolongan kepada Allah lalu effort dengan cara yang halal. Semua tentang itu hadirin. Semua tentang itu. Oleh karena itu, dua hal itu nggak boleh lupa. Itu pondasi kita. Itu pondasi kita. Itu inti dari semuanya. Kenapa antum masih angkat tangan? Udah nggak ada pertanyaan lagi. Antum mau jawab apa tadi angkat tangan? Mau jawab sesuatu? Angkat tangan tadi kenapa? Oh, manggil teman di sana. Saya pikir mau jawab pertanyaan. Iya, dan bagi yang dapat itu rantang sebenarnya bisa buat bertiga. Jadi kalau antum mau dapat pahala, antum share lagi ke dua jamaah. Jadi bayangin tuh, antum dapat pahala dua lagi. Jadi udah dapat buka puasa, lalu dapat share ke dua jamaah lagi. Apa antum mau habisin sendiri itu rantang segede gitu? Enggak. Tapi antum bawa makanan enggak? Oh ya, kasih yang lain lah. Ini saatnya memberi, bukan menguasai. Oleh karena itu, sekali lagi, jadikan momentum Ramadan kali ini dengan memberi, dan pahala buka puasa dahsyat hadirin sekalian. Karena kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Iya, hadirin yang Allah muliakan, kita meminta ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Materi kita pada sore hari ini itu bukan tentang tadhkiratus sami' wal mutakallim. Kita liburkan sejenak materi itu dan kita akan angkat sebuah episode dari seorang pahlawan di dalam Islam, seorang wali hadirin, seorang tokoh besar, seseorang yang dijamin masuk surga melalui lisan Nabi SAW ketika Nabi menyatakan Umar fil jannah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pasti masuk surga. Kita akan berbicara tentang episode akhir seorang tokoh yang saking luar biasanya, saking tajamnya daya analisanya, sampai-sampai Nabi kita SAW bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, orang itu pasti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Tapi jelas tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang direkomendasi langsung oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktadu billadaini min ba'di
Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua nama ini setelah aku wafat, Abu Bakar dan Umar. Setelah aku wafat, kalian harus ikuti dua sosok ini, Abu Bakar dan Umar. Hadirin yang Allah muliakan, tapi kita tidak membahas perjalanan kehidupan beliau yang begitu indah. Kita akan berbicara tentang episode terakhir dari kehidupan beliau radhiyallahu taala anhu. Kita akan berbicara tentang detik-detik terakhir, bagaimana beliau bersama dengan dunia yang fana ini. Sebuah cerita yang lahir dari sebuah doa. Doa dari tokoh utamanya sendiri. Doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau berdoa di sisi putrinya yang tidak lain tidak bukan istri dari Nabi SAW, Hafsah. Doa yang hampir mustahil, hampir gak mungkin. Beliau berdoa, Allahumma rzuqni qatlan fi sabilik wa wafatan fi baladi nabiyyik. Ya Allah, anugerahkan aku terbunuh di jalanmu, syahid di jalanmu, dan wafat di kota nabimu. Ya Allah, anugerahkan aku syahid di jalanmu dan wafat di kota nabimu. Hadirin yang Allah muliakan, ini doa susah banget. Karena pada saat itu hampir tidak ada peperangan di kota Madinah. Peperangan itu di luar. Tapi Umar ingin menggabungkan, gimana saya syahid tapi tetap di kota Madinah. Kalau misalnya syahid di Rom, syahid di sebuah kota penaklukan, itu masih mungkin lebih besar kemungkinannya. Tapi di Madinah, jamaah sekalian, semua orang berpikir berarti ada peperangan di kota Madinah. Kalau nggak gimana syahid? Makanya anaknya Hafsah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna dzalik. Ya, gimana dua hal itu bisa digabungkan? Bagaimana dua hal itu bisa digabungkan? Bukan mustahil, tapi siapa yang pengen ada peperangan di kota Madinah? Dan pada saat itu kan hampir tidak ada. Tapi lihat, orang yang punya iman, hadirin. Innallaha ya'ti bi amrin annasya. Wahai putriku, Allah itu bisa menghadirkan sebuah kejadian sesuai dengan yang Ia inginkan. Apa susahnya bagi Allah membuat bapakmu ini syahid di kota Madinah dan tidak ada peperangan? Luar biasa, hadirin. Bukankah kita sering membaca surat Yasin, kalau Allah inginkan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Tapi kemana ayat itu dalam kehidupan kita, jamaah?
Kemana tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu di dalam perjuangan kita. Lihat Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau nggak mengatakan, iya juga ya. Abi nggak kepikiran tuh. Enggak. Innallaha ya'ti bi amrin annasya. Allah itu kalau menghadirkan sebuah kejadian, itu suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa terlalu direbetin? Minta. Itu kan juga nggak mustahil. Ada jalannya. Mungkin semi mustahil, tapi kan nggak mustahil. Jadi episode terakhir ini memang requestnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan doa itu sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Hadirin, cerita yang akan kita bicarakan itu lahir dari doa beliau ketika beliau selesai mengerjakan amal ibadah di Mina ketika beliau haji pada saat itu. Setelah beliau mengerjakan amalan di Mina, lalu beliau keluar dari Mina. Di tahun ke-23 pada saat itu, Hijriyah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma kaburat sinni. Ya Allah, umurku udah tua nih. Wa dha'ufat quwwati. Dan kekuatanku sudah menurun, sudah melemah. Wantasyarat ra'iyati. Tapi di sisi lain, rakyatku semakin banyak dan meluas, tersebar di mana-mana. Beliau khawatir tidak amanat jamaah. Beliau khawatir tidak amanat. Makanya beliau katakan, faghbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufarritin. Maka cabut saja nyawaku ke hadiratmu dengan kondisi aku tidak melalaikan hak seorang pun dan aku tidak meremehkan siapapun. Jadi beliau ingin meninggal husnul khatimah. Beliau ingin meninggal dalam kondisi beliau benar-benar amanat jamaah. Beliau khawatir ini kalau rakyat semakin banyak, saya khawatir nggak amanat ya. Mendingan saya meninggal dalam waktu dekat. Tapi adil. Tapi amanat. Tapi tidak menyia-nyiakan hak siapapun juga. Apa kata Sa'id bin Musayyib hadirin? Faman salakha dzulhijjah hina ta'in. Dan sebelum bulan Dzulhijjah berakhir, Umar wafat, tertusuk. Dijabah sama Allah. Dijabah. Di haji berdoa begitu. Sebelum Dzulhijjah berakhir, beliau ditusuk dan wafat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Athar ini dikeluarkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Dan cerita yang akan kita ceritakan ini itu sudah dimimpikan oleh tokoh utamanya dalam hadis Muslim jamaah. Umar pernah berkhutbah di hadapan manusia.
Dan beliau mengatakan ra'aitu dika naqarani thalatha naqarat wala arahu illa hudara ajali. Aku bermimpi seekor ayam mematukku 3 kali. Ayam mematukku berapa kali? 3 kali. Dan firasatku mengatakan ini tentang kematianku. Ajalku sudah datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ke-23 Hijriah, bulan Dzulhijjah, di tanggal 26, sebagaimana sebagian riwayat, hari Rabu, pada salat subuh, sebagaimana biasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memimpin umat Islam dan menjadi imam salat subuh. Dan dalam sebagian riwayat, sebagaimana biasanya, beliau akan berjalan dan melihat kelurusan saf-saf kaum muslimin pada saat itu. Dan beliau tidak akan mulai kecuali beliau pastikan saf-saf itu lurus dan rapi. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, sawwu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian. Hadirin yang Allah muliakan, ketika saf-saf itu sudah rapi, maka beliau mulai mengerjakan sholat subuh pada hari Rabu itu. Beliau bertakbiratul ihram. Lalu doa iftitah. Lalu ta'awudz sebagaimana biasa. Lalu surat Al-Fatihah. Dan dalam riwayat beliau baca surat Yusuf atau surat An-Nahl. Dan musibah itu pun terjadi. Sebagian jamaah mendengar beliau berteriak. Ternyata jamaah sekalian, ada salah satu penyelundup Majusi, Abu Lu'lu'ah. Ketika beliau sedang membaca surat, Abu Lu'lu'ah menusuk beliau 3 kali. Dua di bahu, di belikat, dan 1 di perut di bawah pusar. Dengan belati yang bermata 2. Dan sudah dibubuhi racun. Bahkan dalam riwayat ditaruh racun selama 1 bulan penuh. Jadi antum bayangin gimana bahayanya tuh senjata. Tiga hadirin. Dan Umar mimpi dia dipatok ayam berapa kali? 3. Subhanallah. 3 kali. Di bahu, lalu di perut.
Dan ditusuk dengan tusukan yang sangat dalam, khususnya di perut. Karena di perut ini yang membuat beliau wafat. Dan itu mata dua jamaah. Dua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau antum jadi Umar, ada orang tusuk antum di bahu, di belikat dua, lalu di perut, dan ditusuk-tusuk, atau mungkin diambil begitu ya. Kan diambil, disikat dari belakang, beliau jadi imam. Dan tusukan yang sangat dalam. Kalimat yang antum baca apa pada saat itu? Coba. Antum ditusuk. Apa yang antum baca? Kata apa yang antum sampaikan dan katakan? Hah? Hadirin. Jujur, ini Ramadan. Lagi puasa. Kalau nggak jujur batal kata obrolan kita jawab waktu kecil ya. Kalau nggak jujur batal loh. Antum ngomong apa tuh? Benar takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya itu kalau ditusuknya malam takbiran. Dalam Tabaqat, beliau baca surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan takdir Allah pasti kejadian. Allahu Akbar. Kok bisa baca itu? Ditusuk nih. Nggak bilang kurang ajar loh. Pengecut. Beraninya nikem gue dari belakang. Gak ada. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dia ditusuk nih. Ya Allah. Kita disalib orang dari belakang aja lupa tuh. Zikir lupa. Bahasa-bahasa pengajian udah lupa tuh. Gitu. Yang diingat bahasa-bahasa jahiliyah dulu. Udah keluar caci maki itu. Apalagi pas puasa. Apalagi pas ngejar buka. Terus ada orang nyebelin di luar. Lupa. Ada ingat wa kana amrullahi qadaran maqdura. Gak ada. Umar baca itu jamaah. Gak ada cacian. Gak ada makian. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Surat Al-Ahzab. Dan ayat itu yang beliau baca. Hadirin yang Allah muliakan. Beliau tetap berusaha untuk melanjutkan sholat beliau. Tapi akhirnya beliau nggak sanggup. Tanawala Umar yada Abdurrahman bin Auf. Dan pada akhirnya beliau ambil tangannya Abdurrahman bin Auf yang ada di belakang beliau. Faqaddamahu lis-salati bin nas. Itu tangan ditarik. Bukan untuk disuruh gendong beliau ke rumah. Enggak. Beliau tarik tangannya Abdullah bin Auf. Lalu disuruh jadi imam menggantikan beliau. Allahu Akbar. Lihat bagaimana pentingnya sholat bagi Amirul Mukminin. Beliau gak pedulikan diri beliau. Ini sholat jangan sampai bubar nih. Harusnya kan, tolong go tolong bawa ke rumah gue udah gak kuat nih tolong sesak napas gak ada. Ditarik. Pimpin sholat. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu bagaimana dengan
Majusi tersebut. La yamuru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'ana. Adapun Abu Lu'lu'ah pada saat itu, dia langsung bergegas untuk kabur. Dan tidaklah dia bertemu seseorang di kanan dan kirinya kecuali dia tusuk orang-orang tersebut. Sampai dalam riwayat, beberapa riwayat ada 13 korban dan 7 syahid pada saat itu. Bayangkan, tusuk aja, tusuk aja, tusuk aja. Lalu hadirin yang Allah muliakan. Lalu ada seseorang yang berusaha menaklukkan Abu Lu'lu'ah dengan burnus, sebuah baju yang ada hoodie-nya, untuk menjatuhkan dan memberhentikan dia. Dan akhirnya benar, cara itu berhasil. Mungkin dia jatuh atau dia terikat dan seterusnya. Dan ketika dia tahu dia tidak punya jalan keluar, maka dia sembelih dirinya sendiri. Dia bunuh diri. Dan dia mati di tempat. Maka di saat itu dengan segala kepanikan, Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat yang diamanahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fasalla bihim salatan khafifah. Dalam tabaqat, Abdurrahman bin Auf sholat dengan sholat yang ringan. Beliau baca surat pendek. Wa humila Umar ila baitihi. Dan di waktu itu Umar langsung dibawa ke rumah beliau. Umar udah gak kuat. Wa qad ghalabahu an-nazaf hatta wushiya alaih. Dan beliau pada saat itu sudah tidak sadarkan diri, jamaah. Falamma asfara subhu. Dan ketika subuh sudah mau habis, itu orang udah panik. Orang sudah panik. Dan sebagian khawatir Umar wafat pada saat itu. Antum tahu jamaah yang Allah muliakan, Umar gak bisa dibangunin pada saat itu. Umar gak bisa, wahai Amirul Mukminin gak bangun, wahai Amirul Mukminin gak bangun. Lalu ada ide. Dan ide ini disampaikan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Dan dijelaskan juga dalam kitab Al-Inabah. Ada seseorang mengatakan, kalau Umar masih hidup saat detik ini, lalu kita ingin bangunkan, gak ada cara kecuali passwordnya harus benar. Apa passwordnya? Sholat. Bilang ke hadapan, sholat Umar, sholat Amirul Mukminin, sholat. Selain kata sholat, Umar tidak akan bangun. Subhanallah. Kata sholat itu disampaikan as-sholat. Itu Umar bangun, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Umar bangun. Sedangkan kita subuh, sholat, tidur. Ya Allah. Ini darah semua. Darah. Itu Abdullah bin Umar berusaha menutup lukanya, enggak ketutup lukanya. Itu perut bolong, hadirin. Perut bolong. Dibangunin enggak bisa. Umar bangun, Umar. Umar sadar. Ya Amirul Mukminin, enggak bangun. Tiba-tiba dia mengatakan, passwordnya salah. Passwordnya bilang kata sholat. Beliau akan bangun. Kalau beliau nggak bangun berarti mati, gitu poinnya. Kalau beliau nggak bangun berarti beliau udah tewas. Subhanallah, beliau bangun, jamaah. Lalu pertanyaan pertama ketika beliau bangun,
Asallan nas. Begitu beliau bangun, beliau nanya, gimana manusia udah sholat belum? Manusia udah pada sholat belum? Tadi gimana? Jangan bubar lagi. Manusia udah sholat belum? Lalu yang di sisi beliau berusaha menenangkan, udah wahai Amirul Mukminin. Tadi mereka sholat dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf, kan engkau yang mengamanatkan. Lalu kalimat kedua dari lisan beliau, apa kata beliau? La Islam liman taraka shalah. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah, hadirin. Kalimat kedua. Dalam riwayat ini beliau nggak tanya siapa yang melakukan ini. Siapa tuh orang? Enggak. Dia nggak bicara tentang kekuasaannya, dia nggak bicara tentang pemerintahannya. Beliau Amirul Mukminin, jemaah. Dia nggak bilang kita harus konsolidasi, panggilkan dokter, tabib terhebat. As-shalan nas. Manusia udah sholat belum nih? Udah. La Islam liman taraka sholat. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Subhanallah. Setelah dua kalimat itu, lalu beliau minta diambilkan. Hadirin, antum minta diambilkan apa kalau kondisinya seperti Umar? Beliau minta diambilkan air untuk minum, bukan untuk berwudu. Beliau nggak minta diambilkan obat. Beliau nggak diminta dipanggilkan dokter. Beliau nggak minta dibuatkan air atau lapar. Ini darah keluar semua. Ibnu Umar mengatakan saat itu tuh darah keluar hadirin. Itu perut bolong. Thumma tawadda'a wa shalla. Lalu beliau berwudu lalu sholat. Kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, saya sendiri belum menemukan riwayatnya, tapi salah satu pakar hadits mengatakan Umar sholat dan kemungkinan rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Kata Ibnu Umar, beliau berbaring di pangkuanku dan lukanya terus menerus mengeluarkan darah. La inni la adha isbi'il wusta famata suddal faqt. Dan aku berusaha menutup, aku masukkan jariku ke dalam perutnya dan itu enggak menghasilkan apapun. Itu darah keluar. Hadirin. Itu pentingnya sholat. Lalu kita korbankan tarawih kita untuk acara-acara sama manusia. Ini darah keluar, ada darah. Bahkan bukan sholat tarawih, sholat isya kita korbanin, hadirin. Malu kita sama Umar bin Khattab, udah darah. Pertanyaan pertama, manusia udah sholat belum? Udah. Gak ada Islam bagi yang gak sholat, ya Allah. Gak ada Islam, kata Umar. Dan itu bukan, ya Allah hadirin, ini tokoh luar biasa. Semua kalimatnya dalil. Maksudnya semua kalimatnya sesuai dengan dalil. Ditusuk baca Al-Ahzab, ketika ngomong gini, itu kan sabda Nabi, Al-ahdu baina wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau benteng antara kita dengan mereka itu salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, kufur, kata Nabi. Walaupun terjadi khilaf apa makna kufur di sini. Tapi disampaikan Umar itu sesuai dengan dalil.
Fakuhu jamaah, ini yang kita belajarin. Fakuhu ini fakuhu jamaah. Jangankan dalam kondisi normal, kondisi begini fakuhu. Itu semua pola pikir ilmiah. Yang terucap itu data. Yang terucap itu dalil. Yang terucap itu selaras dengan wahyu. Kenapa? Karena dari awal hidupnya begitu. Ini bukan spontanitas, ini cermin bagaimana kehidupan beliau, khususnya dengan sholat. Man asya ala syai' mata alaih. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan barang siapa yang hidup dengan pola tertentu maka dia akan mati dengan pola tersebut. Hadirin, ini Ramadan jamaah sekalian. Lalu kita tidak sholat, padahal tidak ada satu tetes darah pun keluar dari tubuh kita. Baru setelah beliau sholat, apa yang beliau lakukan? Beliau panggil Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas salah satu kesayangan beliau. Kita tahu bersama bagaimana dekatnya Umar dengan Abdullah bin Abbas. Bagaimana Umar selalu melibatkan Abdullah bin Abbas kalau ada rapat-rapat dengan ahli Badar. Kata Umar, ukhruj fanadi finnas, a'an mala'in minkum kana hadha. Ibnu Abbas, tolong keluar. Tolong dicek. Siapa yang nikam saya? Dari kabilah apa? Beliau mau balas dendam? Enggak. Dalam riwayat Tabrani, beliau takut punya dosa sama manusia. Beliau punya salah sama orang. Beliau ngezolimin seseorang. Akhirnya tuh orang dendam. Dan orang itu yang nusuk beliau tadi. Akhirnya beliau panggil Abdullah bin Abbas, tolong cek, ini orang dari mana? Ini orang dari mana? Ya Allah, nggak mikir balas dendam sama sekali jamaah. Ini yang dibenci sebagian orang. Ini hati nggak ngerti kayak apa tuh. Yang diingat, jangan-jangan gue buat dosa nih. Akhirnya nih orang sakit hati. Sakit hati mau balas dendam sama saya. Antum pernah berpikir begitu ketika disengin orang? Ketika dikerjain orang, atau kita langsung caci maki itu orang. Lalu kita merasa diri kita suci, nggak pernah punya dosa sama sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu, ini orang sekali lagi Nabi katakan Umar fil jannah, itu masih mikir jangan gue buat dosa nih sama orang. Terus orang itu balas. Makanya beliau panggil Ibnu Abbas, tolong cek dia dari mana nih? Uhibbu an ta'lama an mala'in minan nasi kana hadha. Saya ingin engkau pastikan yang tadi nusuk saya itu dari mana. Fakharaja. Dalam riwayat At-Tabrani dan dalam riwayat Al-Haythami, Ibn Abbas pun keluar jemaah. Dan apa yang terjadi? La yamurru bimala'in minan nas illa wahum yabkun. Dan tidaklah Ibnu Abbas melewati komunitas atau sekelompok orang. Ketika ngecek, jangan, coba pastikan ya, saya nggak dolimin orang ya. Siapa tahu saya dolimin, saya buat dosa. Tidaklah Ibnu Abbas melewati sekelompok atau komunitas atau sebuah kabilah atau sebuah perumahan kecuali semua nangis jamaah sekalian. Semua nangis. Semua khawatir sama Umar. Semua takut Umar meninggal dunia. Semua sedih. Faka'annama faqadu abkara auladihim. Mereka nangis kayak kehilangan anak mereka sendiri. Subhanallah, ini pemimpin kayak begini. Ini hatinya bersih begini. Rakyatnya nangis. Warga Madinah nangis seperti mereka kehilangan anaknya sendiri. Anak yang paling kecil.
yang masih bayi itu. Hadirin yang Allah muliakan. Bahkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad, hatta innal qawma qalu, sampai Ibnu Abbas ketemu beberapa orang mengatakan, lawaditu anna Allah zada fi umrika min a'marina min mahabbatihim lahu radhiyallahu ta'ala. Sampai ada sebagian orang mengatakan, kami berharap Allah panjangkan usia Umar dengan mengambil umur-umur kami. Allahu Akbar. Biar Umar yang panjang umur, kita yang mati duluan gak apa-apa. Jangan beliau yang mati duluan. Jangan beliau yang wafat. Kita aja yang diambil. Kita, dari saya 1 tahun, ini 2 tahun, ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Udah Umar yang hidup. Wih, luar biasa. Benar kata Imam Ahmad. Apa ke Imam Ahmad? Imam Ahmad pernah bilang, parameter saya dengan Anda ketika hari jenazah kita lihat bagaimana. Hari kematian. Itu untuk salah satu parameter melihat orang itu baik apa enggak, jemaah. Fa'akhbarahu. Lalu Abdullah bin Abbas datang lagi ke Umar, balik lagi, lalu membawakan info tersebut. Qala bin Abbas, fara'aitul bishra fi wajhi. Ketika Abdullah bin Abbas menceritakan, enggak ada yang merasa sakit hati sama antum, wahai Amirul Mukminin. Enggak ada yang merasa dendam, bahkan mereka nangis. Mereka takut kehilangan. Saya melihat ekspresi ketenangan dan kesenangan ada di wajah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah, saya nggak zalimin orang. Oh, subhanallah. Ini Ramadan hadirin, jadikan momentum jangan zalimin orang. Apalagi itu orang-orang terdekat kita sendiri. Ya Allah. Ini Umar bin Khattab. Itu disuruh survei 1 kota tuh. Dan akhirnya disampaikan. Bahwa yang membunuh atau yang menusuk beliau adalah innahu Abu Lu'lu'ah. Tapi sebelum itu jamaah, Umar nih nggak tahu siapa yang nusuk beliau. Dan Umar nggak tahu yang nusuk udah bunuh diri. Apa kata Umar bin Khattab sebagaimana riwayat yang dibawakan Al-Hafidh dalam Fathul Bari? Kata Umar bin Khattab, la ta'jalu 'ala alladhi qatalani. Kata Umar, saya ingatkan ya kepada kalian, kalau kalian tangkap orang tersebut, jangan diapa-apain dulu. Jangan digebukin. Jangan dieksekusi. Jangan dibunuh. Sabar. Antum bisa begitu hadirin. Antum ditusuk gitu. Terus bilang, sabar, tenang. Sabar. Radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, hatinya ini. Lalu disampaikan, innahu qatala nafsah. Wahai Amirul Mukminin, si pembunuh yang nusuk engkau, dia bunuh diri. Lalu Umar mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum istirja, masih istirja. Bukan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, ini hatinya salafus soleh. Kita ngaku salaf. Salaf mana hati kita seperti ini? Katanya sahabat hadirin. Katanya as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini amalannya. Ini karakternya begini hadirin. Lalu bagaimana dengan kita?
yang katanya mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah para sahabat, mengikuti jalannya salafus soleh, dan salafus soleh adalah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lalu disampaikan, innahu Abu Lu'lu'ah, yang menusuk engkau, wahai Amirul Mukminin, adalah seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Lalu Umar bertakbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena Umar tahu siapa dia, hadirin. Makanya Umar kaget, Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, hadirin. Itu adalah budaknya, siapa budaknya siapa? Siapa yang tahu? Al-Mughirah. Pada dasarnya Umar tidak mengizinkan budak non-muslim ada di kota Madinah. Tapi Mughirah khusus minta izin. Karena Abu Lu'lu'ah multi talenta. Dia pakar perkayuan, pakar besi, dan pakar ukir. Ini orang jago banget, multi talenta. Lalu Mughirah bilang, izinkanlah dia stay di Madinah, insya Allah dia bermanfaat bagi umat Islam. Mungkin bisa ngajar, bisa sharing ilmu, bisa buat karya bermanfaat buat kita. Mungkin bisa buat pedang, kan dia pakar besi. Makanya belatinya itu parah, ini pakarnya yang buat. Dia itu pakar besi. Al-Haddad dia. Makanya belatinya bisa bermata dua begitu. Akhirnya Umar izinkan. Umar izinkan. Pengecualian. Tapi tentu saja dengan syarat harus bayar sesuatu. Ya wajar. Dia harus bayar. Kan dia dapat penghasilan di sini. Nah suatu ketika jamaah Abu Lu'lu'ah ini datang ke Umar. Minta agar tanggungannya yang harus dia bayar itu dikurangin. Umar tanya, emangnya kemampuan antum tuh apa aja sih? Pakar besi, lalu pakar kayu, pakar ukir. Kata Umar, dengan kemampuan kayak begitu, yang Anda harus bayar itu nggak mahal karena apa yang karya Anda itu lumayan. Akhirnya nggak diturunkan. Dari situ dia marah sama Umar secara pribadi, dan ini bonus amarah. Sebelumnya kita tahu Majusi benci sekali dengan Umar karena Umar yang membuka Persia. Makanya jamaah sekalian, sebelum Umar terbunuh dan syahid, sebelum kejadian di Rabu pagi itu Umar ketemu sama Abu Lu'lu'ah. Lalu Umar bilang begini, kami dengar engkau tuh mampu ya membuat penumbuk gandum yang menggunakan kekuatan angin, seperti kincir. Kata Abu Lu'lu'ah, demi Allah, aku akan memperlihatkan kepada engkau tentang penumbuk gandum yang akan menjadi pembicaraan manusia di timur dan di barat. Aku akan buat itu alat yang akan jadi pembicaraan manusia di timur dan di barat. Begitu Umar dengar jawabannya, apa kata Umar? Kata Umar, tawa'adani. Di dalam hati, Umar gak respon. Tapi Umar bilang, ini orang baru saja mengancam saya. Baru saja mengancam saya. Umar cerdas hadirin. Innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang-orang cerdas itu dengan isyarat ngerti hadirin.
Antum ngerti digituin? Ya, oh. Ya Allah, Umar ngerti. Ya Allah. Terus kenapa nggak ditangkap Pak Ustadz? Yang pertama jangan tanya saya hadirin sekalian. Tapi hadirin sekalian, Umar kan adil, nggak ada bukti. Dan Abu Lu'lu'ah pakai bahasa yang tingkat tinggi. Antum aja nggak enggah dari tadi. Oh ini pembuat gandum tiba-tiba ngancam. Ini ngancam saya nih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Umar mendengar nama Abu Lu'lu'ah, Umar bertakbir, Allahu Akbar. Benar dugaan saya kan. Dia nih orang. Beliau marah. Hadirin yang Allah muliakan. Justru tahmid yang beliau sampaikan. Tahmid yang beliau sampaikan. Beliau katakan begini, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatili yuhajjini indallahi bisajadatan sajadaha qat. Alhamdulillah yang telah mentakdirkan bahwa pembunuhku bukan seorang muslim. Pembunuhku tidak akan beralasan pada hari kiamat, ya Allah tapi kan saya sholat ya Allah, ampunilah. Senang Umar. Yang membunuhnya bukan seorang muslim. Subhanallah. Karena Umar, sekali lagi beliau incar syahadat. Kan doanya tadi jelas. Ini kejadian ini permintaan saya nih. Terus yang kedua beliau gak ingin seorang muslim bermasalah nanti hari kiamat berhadapan dengan beliau. Beliau gak suka berhadapan dengan sesama muslim jamaah sekalian. Beliau tidak suka berhadapan dengan sesama muslim. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini udah ditusuk, gak mau berhadapan dengan sama muslim. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam riwayat Abi Rafi, mulailah dokter didatangkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu dokter ada yang kasih ramuan obat dari anggur. Begitu diminum, fakharaja kaddam. Begitu diminum hadirin, minum nih, diminum, itu langsung keluar lagi dari perut, berbentuk darah. Langsung otot minum, keluar, nyucur. Atau kayak taruh air di plastik, cur. Tapi karena penuh dengan darah, minum darah. Keluar udah, minum keluar, minum keluar. Thumma saqahu labana. Lalu ada yang membuatkan susu. Fakhara min jarhihi. Begitu minum susu, keluar lagi susunya. Antum bayangin sebesar apa lubang itu. Begitu dokter melihat kondisi Umar demikian, fa'arafa annahul maut. Semua tahu ini ajalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu manusia mulai berdatangan. Faja'alan nasu yuthnuna alaihi. Wa yadhkuruna a'malahu al-'azimah. Lalu manusia mulai berdatangan. Lalu mereka
memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan menyebutkan prestasi-prestasi besar beliau. Disebutin tuh, engkau membuka Baitul Maqdis, engkau menaklukkan Persia, engkau dengan heroik berhijrah dengan heroik. Kalau antum jadi Umar, apa respon antum? Kita lagi sakit, kemungkinan besar ini ajal kita. Terus teman-teman pengajian kita datang, terus memuji-muji kita. Masya Allah, kita ini dapat hidayah, antum yang bawa. Kita ini semangat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ngelihat antum, prestasi antum dibuka sama mereka. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Innal magrur man tagarrunahu atau man tugarrunahu. Orang yang tertipu adalah orang yang senang ketika dengar kalimat-kalimat seperti itu. Subhanallah. Maksudnya apa? Umar bilang, saya ini nggak ada apa-apanya. Saya nggak pantas dengan pujian kalian. Justru kalau saya gede kepala, gara-gara ucapan seperti itu, saya tertipu. Lalu kita tahu dalam hadis Bukhari, datang seorang anak muda jamaah. Anak muda ini datang ingin menghibur Amirul Mukminin. Lalu beliau katakan, abshir ya Amirul Mukminin bi busyrallahi lak. Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan berbagai macam kabar gembira yang Allah berikan kepada engkau. Lalu disebutin jasa-jasa Umar. Min suhbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berhasil menjadi sahabat yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadamin fil Islam. Dan engkau salah satu orang yang masuk Islam di awal-awal perjuangan pada saat itu. Thumma wulita fa'adalta. Lalu engkau jadi khalifah dan engkau memimpin dengan sangat adil sekali. Thumma syahada. Lalu klimaksnya wahai Amirul Mukminin, engkau sebentar lagi akan mati syahid. Apa kata Umar bin Khattab? Disebutin tuh jasa-jasanya. Kata Umar bin Khattab, waditu dzalika kifafan la li wala alayya. Aku berharap kalaupun yang engkau sampaikan itu benar, itu menjadi penyeimbang skor 1-1. Skor yang sebelumnya dibuat oleh dosa-dosaku. Saya gak muluk-muluk. Saya berharap skornya draw 1-1. Skornya seri. Skornya remis. Dosa saya sama pahala saya sama tuh udah. Itu saya gak muluk-muluk. Allahu Akbar. Hadirin, ini yang buka Baitul Maqdis radhiyallahu ta'ala an. Pertanyaan ke kita, kampung mana yang udah kita buka jemaah? Lalu belagunya minta ampun. PD-nya luar biasa. Merasa paling hebat di dunia. Merasa paling bertakwa. Ini salafus soleh kayak begini jemaah. La li wala alai. Dosa-dosa saya banyak. Saya berharap kalau itu jadi jasa saya, itu merubah skor menjadi 1-1. Hadirin yang Allah muliakan. Itu yang buka Persia jemaah. Beliau menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak tertipu dengan itu semua. Kita apa prestasi kita jemaah? Quran nggak hafal, hadis nggak ngerti, bahasa Arab madhab Tanah Abang sama condet. Walaupun banyak orang condet jago-jago bahasa Arabnya. Cuman gitu-gitu aja bahasa Arabnya. Ane ente antum syukran udah. Ya Allah, gayanya kayak yang punya sorga jamaah. Udah paling jago udah.
La li wala alai. Skora seri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Falamma adbar. Lalu ketika anak muda ini berbalik, mau pamitan. Idza izaruhu yamussul ard. Ternyata jubahnya itu menyentuh lantai jamaah. Faqala ruddu alayyal gulam. Tolong panggil anak muda itu. Qala ya ibna akhi. Lalu Umar bilang, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, lihat. Irfa' thawbak fa innahu abqali thawbika wa atqali rabbik. Tolong angkat celana atau jubahmu. Karena itu lebih bersih buat celana atau jubahmu dan lebih bertakwa di hadapan Rabbmu. Oh, lihat. Itu darah hadirin. Masih mikir amar ma'ruf nahi mungkar. Masih kasih ilmu kepada orang. Masih kasih nasihat. Darah udah keluar. Semua dapat. Umar wafat. Ini udah meninggal beliau. Itu masih mikir gitu. Nggak mengat, ini kan furuk Pak Ustadz. Nggak usah dibahas lah. Masalah umat masih besar. Ini Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin. Ini pemimpin, ngebahas masalah itu. Karena intinya bukan besar kecil amalan, intinya itu amalan dari siapa? Kalau amalan itu dari Allah dan Rasulnya, sekecil apapun, itu besar di mata umat-umat atau orang-orang beriman. Tapi elegan jamaah, ya ibna akhi, keponakanku. Ini tuh lebih bersih buat bajumu. Dan lebih bertakwa. Nggak kayak kita. Neraka. Gimana orang mau terima? Dipelototin orang. Pokoknya ketemu orang langsung dari atas ke bawah. Oh musbil. Enggak, bukan ikhwan. Kalau bukan ikhwan emang dia akhwat hadirin. Kan kalau nggak ikhwan akhwat. Udah jelas-jelas dia laki-laki. Masa bukan ikhwan? Udah berubah tuh kalau udah ngeliat isbal loh berubah tuh, ya Allah. Itu lebih bertakwa. Subhanallah hadirin. Lalu misi berikutnya Umar radhiyallahu ta'ala mengutus anaknya Ibnu Umar ke Aisyah radhiyallahu ta'ala Intalik ila Aisyah ummul mukminin. Kamu anakku berangkat ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunda umat Islam. Lihat bagaimana Umar berbicara jamaah. Ibunda umat Islam. Lihat diangkat istri Nabi SAW. Itu ibunda kita tuh. Padahal beliau pemimpinnya. Itu ibunda kita. Fakul. Lalu sampaikan ke ibunda kita. Yaqra' alaiki Umarus salam. Umar kirim salam kepada beliau. Kok rame Aisyah di belakang sini? Hadirin, tenang aja hadirin. Rizki itu gak akan hilang lah hadirin. Kalau memang rizki kita buka puasa insya Allah ada deh. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sampaikan bahwa Umar kirim salam kepada engkau. Wahai ibunda kaum muslimin. Terus Umar wanti-wanti, wala taqul amiral mu'minin, dan engkau wahai anakku jangan sekali-kali bilang bahwa aku adalah amirul mu'minin. Fa inni lastul yauma lil mu'minina amira. Karena hari ini aku bukan amirul mu'minin lagi untuk umat Islam. Allahu akbar. Wa qul, tapi sampaikan yasta'din Umar bin al-Khattab an yudfana ma'a sahibai. Tapi sampaikan Umar bin Khattab meminta izin kepada ibundanya agar dikubur di sisi dua sahabatnya Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berkelas. Lihat ketawaduan hadirin.
Ini darah, masih mikir diksi. Darah. Masih memikirkan bagaimana berbicara dengan benar. Kita nyablak gitu loh. Padahal jangankan darah, jerawatan enggak, tapi ngomong nyablak hadirin. Ahlus sunnah tuh ngomong tuh mikir jamaah. Karena Allah yang berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wahai hamba-hambaku, kalau berbicara gunakan bahasa yang terbaik. Al-Isra hadirin. Itu perintah Allah. Ini masih diatur bahasanya yang sopan. Kenapa hadirin? Saya ingin tanya, pada hari itu Umar Amirul Mukminin atau bukan? Jamaah, pada hari itu Umar masih Amirul Mukminin atau bukan? Apa maksud beliau sampaikan demikian? Beliau ingin sampaikan pesan kepada Aisyah radhiyallahu taalaan bahwa pesan ini permintaan pribadi dari Umar bin Khattab, bukan perintah dari Amirul Mukminin. Karena kalau perintah dari Amirul Mukminin, Aisyah harus sami'na wa ata'na. Perintah dari Amirul Mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa. Ayat 59. Tapi kalau ini permintaan pribadi, ini nggak bawa-bawa jabatan saya. Maka Aisyah boleh nolak kalau beliau nggak mau. Karena di rumah Aisyah. Dan Aisyah cerdas, Aisyah tahu itu maksudnya. Maka pergilah Ibnu Umar kepada Aisyah radhiyallahu wasta'dzana ala Aisyah. Lalu minta izin kepada Aisyah. Antum tahu Aisyah lagi ngapain jamaah? Qa'idatan tabki. Aisyah lagi nangis saja hadirin. Nangis Aisyah. Nangisin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Aisyah masuk, Aisyah nangis. Nangis Aisyah. Deket Aisyah. Ya Allah. Lihat nih hubu fillah hadirin. Padahal kan antum tahu. Umar bin Khattab ini siapanya Aisyah jamaah. Siapanya Aisyah? Umar bin Khattab ini ayah dari madunya Aisyah. Hafsah madunya Aisyah. Ya Allah. Tapi mereka cinta karena Allah. Harusnya madu gua nih kena musibah. Alhamdulillah. Biarin. Emangnya enak apa begitu? Subhanallah. Ini ayah madunya. Hafsah. Kita kan bilang cinta karena Allah cuman lisan jamaah. Benar tuh cinta karena Allah. Nangis Aisyah, sedih. Ya Allah, ini Umar. Mau meninggal, semua tahu Umar tinggal nunggu detik-detik aja. Yaqra alaiki Umar bin Khattab salam. Lihat anak yang berbakti. Semua yang diarahkan ayahnya dilakukan. Wahai ibunda umat Islam. Umar bin Khattab, beliau nggak bilang Amirul Mukminin. Umar bin Khattab menyampaikan salam kepada engkau. Dan meminta izin agar diizinkan dikubur di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Aisyah? Kuntu uridu li nafsi. Itu tempat yang diminta Umar. Saya sudah reservasi buat diri saya sendiri. Itu tempat saya tuh. Wala uthirannahu bihil yawma ala nafsi. Dan hari ini saya akan kasih ke Umar bin Khattab. Subhanallah. Itu saudara hadirin seiman tuh gitu. Ithar. Hari ini saya kasih ke beliau. Karena beliau lebih berhak. Ya Allah. Jadi jamaah kalau misalnya hari sore ini kita nggak bisa ngasih makanan berbuka kita ke saudara kita nih, kita cuma punya atu, nggak dapat yang lain deh. Kita nggak bisa ngasih, gimana kita bisa main di level Aisyah radhiyallahu taala anha. Terus masih ngaku-ngaku ahlus sunnah tuh kayak begitu. Ini ngasih, saya incar dari dulu saya megang ini. Tapi hari ini saya kasih buat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Falamma aqbala qil, akhirnya Abdullah Umar pun senang banget. Lalu balik lagi ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu
disampaikan, wahai Amirul Mukminin, anakmu Abdullah datang. Qala irfa'uni. Itu Umar sangat semangat dalam menunggu berita dari Abdullah bin Umar. Sampai kata Umar, coba angkat aku. Tolong angkat saya pengen dengar jelas apa berita dari Abdullah bin Umar. Fa'asnadahu Ibnu Abbas ilai. Maka Ibnu Abbas itu mendudukan atau meninggikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Faqala ma ladaik? Ada berita apa dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Qala alladzi tuhibbu ya Amirul Mukminin adzinat. Yang engkau inginkan di ACC sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala alhamdulillah ma kana min syai'in ahamma ilayya min dzalik. Nggak ada yang lebih penting dari berita ini, kata Umar bin Khattab. Subhanallah, beliau nggak mikir duit, nggak mikir uang, nggak mikir rumah, nggak mikir warisan, nggak mikir properti. Nggak ada yang lebih penting kecuali berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum pernah punya pemikiran demikian, hadirin? Nggak ada yang lebih penting daripada berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lebih penting daripada istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan yang dipikir Umar. Nggak ada yang lebih penting daripada bersama Nabi di dunia, dia di dalam kubur. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Tapi kita lebih memprioritaskan dunia, hadirin. Kita masih dengan ego-ego duniawi kita. Tapi ngakunya doang, cinta Rasul, cinta Rasul. Berani ada mengatakan ini. Nggak ada yang lebih penting daripada ini. Nggak ada yang lebih penting daripada ini. Beliau orang nomor 1, hadirin. Padahal urusan politik banyak pada saat itu. Nggak ada yang lebih penting dari ini. Hadirin yang Allah muliakan. Fa'idha ana qabattu. Lihat adabnya Umar bin Khattab. Lihat Ahlus Sunnah itu harus kuat di adab, jamaah sekalian. Lihat adabnya Umar. Fa'idha ana qabattu fahmiluni. Kalau aku wafat, maka gotonglah aku. Thumma sallim. Lalu ucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqul, lalu sampaikan kepada ibunda kita, yasta'dinu Umar bin Khattab. Jadi assalamualaikum, ini Umar lagi ditandu. Kata Umar bilang, kalau aku meninggal, tandu aku, lalu engkau bilang salam, assalamualaikum. Lalu engkau sampaikan, Umar bin Khattab minta izin sekali lagi untuk dikubur di sini. Fa idza adzinat li fa'adkhiluni. Kalau Aisyah benar-benar mengizinkan aku, kuburkan aku di situ. Wa in radatni rudduni ila maqabiril muslimin. Tapi kalau Aisyah berubah pikiran, enggak jadi deh, enggak jadi, buat saya aja. Kalau berubah pikiran, kubur saya di kuburan kaum muslimin. Subhanallah. Padahal kalau beliau mau, beliau bisa pakai kekuasaannya untuk mendapatkan tempat itu. Tapi radhiyallahu anhu, beliau enggak gunakan kekuasaannya itu. Karena ini personal. Hadirin yang Allah muliakan. Terakhir. Wa kana Ibnu Abbas yuthni alaihi wa huwa musnidun lah. Di detik-detik terakhir Umar sebelum wafatnya, Ibnu Abbas yang senantiasa mendampingi beliau. Ibnu Abbas tuh sayang banget sama Umar, jamaah. Sayang. Udah kayak bapak. Ini yang dampingin Ibnu Abbas nih. Justru Ibnu Umar yang disuruh ke sana, ke sini. Ibnu Abbas stay di sana. Falamman taha min thana'ihi qala Umar. Lalu Ibnu Abbas saking sayangnya tuh ingin angkat moralnya Umar bin Khattab. Diangkat, dipuji, terus dipuji lagi Umar. Begitu selesai dipuji, apa kata Umar? Al-sik khaddi bil ardi ya Abdullah bin Umar. Wahai Ibnu Umar, tolong posisikan aku sehingga keningku menyentuh tanah, wahai Ibnu Umar. Ya tolong angkat saya sehingga kening saya menyentuh tanah. Qala Ibnu Abbas, fawadatuhu min fakhidhi ala saqih.
Maka aku letakkan beliau di pahaku sampai di betisku. Faqala alsi khaddi bil ard. Jadi nggak diturutin sama Abdullah bin Abbas. Umar minta apa? Umar minta tolong gimana caranya ini kening itu sampai ke tanah. Sama Ibnu Abbas justru ditidurin, ditaruh di pahanya. Antum kalau jadi Ibnu Abbas tega. Ini tokoh yang antum banggakan terus minta tolong ditaruh di tanah gitu kan antum nggak tega. Abdullah bin Abbas juga nggak tega jamaah sekalian. Akhirnya nggak ditaruh di pahanya aja sampai di betisnya. Umar marah jamaah sekalian. Kata Umar bin Khattab, kata alsik khaddi bil ard, tolong taruh keningku di tanah. Fawadatuhu. Akhirnya Ibnu Abbas nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali dengan terpaksa menjalani perintah Amirul Mukminin. Maka diletakkan hatta wadu alihiyatahu wa khaddahu bil ard, sampai janggut Umar dan kening Umar nyentuh tanah dan ini darah semua jamaah. Lalu Umar mengatakan begini jamaah. Wailak ya Umar, in lam yaghfir lahu lak. Celaka engkau wahai Umar, kalau Allah enggak mengampuni dirimu. Allah, celaka engkau wahai Umar, kalau Allah enggak ampuni dirimu. Ini orang dijamin masuk surga jamaah. Itu masih kepikiran, habis dipuji nih, takut ujub. Biarkan saya harus taruh di sini, biar terus down to earth. Ini puji ngerusak nih hadirin. Pujian tuh merusak, popularitas merusak. Sementara saya mau mati ini sekarang. Ditaruh di bawah. Terus beliau katakan, wailah kai Umar, celaka engkau wahai Umar. Kalau Allah enggak ampuni Anda. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala. Celaka engkau wahai Umar. Kalau Allah enggak mengampuni Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu ulama. Itu wali. Itu ketawaduan. Itu rasa takut kepada Allah. Itulah real dari firman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama. Sedangkan kita subhanallah bangga dengan segala macam itu. Gak ada perasaan takut. Menikmati. Umar sampai harus menyentuhkan. Biar beliau bisa merasakan. Dan mengatakan celaka engkau wahai Umar. Kalau Allah tidak mengampuni Anda. Kita pernah melakukan itu jemaah? Enggak, karena kepedean. Karena merasa hebat. Karena bermain dengan ayat-ayat harapan tapi lupa dengan ayat-ayat ancaman. Laisal ilmu bi kathrati riwayah jamaah. Ilmu itu bukan banyaknya berbicara, bukan banyaknya hafalan. Wa innamal ilmu khasyah. Tapi ilmu itu rasa takut kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Umar mengatakan laita ummi lam talitni, laita ummi aku syai'a, laita lam aku syai'a, laita kuntu nasyan mansiya. Andai saja ibuku enggak melahirkan diriku. Andai saja aku bukan siapa-siapa. Andai saja saya orang yang dilupakan dan dihilangkan. Ya Allah, sekarang kita ngejar kekuasaan. Sekarang kita ngejar popularitas. Sekarang kita pengen sekali terkenal, pengen diakui. Umar bin Khattab mengatakan, laitani lam talidni ummi. Semua, andai saja ibuku nggak pernah melahirkan aku. Dan beliau tidak terpengaruh dan tidak mengandalkan sabda nabinya, Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Dan justru disitulah kita semakin yakin kenapa Nabi katakan Umar pasti masuk surga. Karena level beliau seperti ini. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi
perlu kita camkan, dan Umar meninggal 3 hari setelah penusukan. Umar meninggal 3 hari setelah penusukan. Sebagian mengatakan 7 hari, tapi banyak yang mengatakan 3 hari. Dan betapa indahnya wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, jamaah. Indahnya wafatnya Umar bin Khattab, antum bisa lihat kalau kita simpulkan. Beliau meninggal ba'da haji. Di tahun ke-23 ba'da haji. Dan Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang diterima nggak ada balasan kecuali surga. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ditusuk ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Beliau ditusuk ketika sedang sholat. Lalu yang ketiga, beliau mati syahid. Yang keempat, beliau mati syahid di bulan haram, di akhir Dzulhijjah. Lalu yang keberapa sekarang? Kelima, beliau meninggal di kota Madinah. Kata Nabi, barang siapa yang bisa wafat di kota Madinah, wafatlah di kota Madinah. Karena aku akan kasih syafaat buat beliau. Subhanallah. Dan Allahu Akbar. Doa beliau diijabah. Allahumma rzuqni qatlan fi sabilik wa wafatan fi baladi nabiyik. Ya Allah, wafatkan aku terbunuh di jalanmu. Beliau terbunuh jamaah sekalian. Dan wafatkan aku di kota Madinah. Di kota Madinah. In tasduqillaha yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ini misi yang hampir mustahil, tapi tidak bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kan antum lihat sendiri betapa indahnya cerita. Dan yang baru kita bahas, itu detik-detik wafatnya beliau. Kita tidak bicara Umar dari awal sampai akhir. Beliau jujur jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah yang Allah rahmati, kita berada di pertengahan Ramadan. Kita berada di pertengahan Ramadan. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Ramadan hanya hari-hari yang terhitung. Hanya beberapa hari jamaah. Hanya beberapa hari saja. Ramadan gak banyak. Ramadan tidak banyak. Hanya beberapa hari. Dan apa kata para ulama? Kata para ulama, Ramadan 1 bulan. Tapi kecepatannya hanya beberapa hari saja. Dan tanpa terasa kita sudah sampai hari yang ke-13 dan nanti malam masuk 14. Setengah bulan jamaah. Setengah bulan. Lalu kita menyia-nyiakan sholat jamaah sekalian. Setengah bulan. Antum nggak ingin ya punya ending seindah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak mungkin lah seindah beliau. Tapi paling nggak 20% dari beliau. Lihat bagaimana perpaduan. Itu kita baru sebut 5. Belum lagi bagaimana kombinasi dengan amalan hati beliau. Ketawaduan. Oh kaya hadirin. Itu akhir yang wajar beliau ranking 2 di umat ini hadirin sekalian. Wajar, yang 5 saya sebutkan itu belum selesai. Kita belum bicara tentang ketawaduan, kita belum bicara tentang kebeningan hati, kita belum berbicara tentang bagaimana beliau tetap menjaga keadilan dan takut berdosa. Siapa yang gak ingin mati kayak begitu? Hadirin, jadikan Ramadan sebagai momentum. Jadikan Ramadan sebagai momentum. Barang siapa yang 15 atau 14 hari kemarin merasa tidak maksimal, Allah kasih 16 hari ke depan insya Allah. Hadirin, kapan lagi jemaah? Ini Ramadan. Kapan lagi kita manfaatkan? Maka jaga sholat jemaah. Jaga sholat. Jaga sholat. Malu kita sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bayangkan.
berdarah-darah. Passwordnya sholat dan beliau bisa bangun. Sedangkan kita semakin terlelap. Sedangkan kita kalah dengan acara-acara yang sebenarnya duniawi di dalam bulan suci. Lalu kita tinggalkan sholat, kita lalaikan. Bahkan banyak yang meninggalkan sholat gara-gara pekerjaan. Ini udah berdarah jemaah sekalian. As-sholan nas. Apakah manusia sholat? Udah sholat. Tidak ada Islam kecuali bagi orang yang tidak sholat. Lalu kita cuma gara-gara hal receh meninggalkan sholat. Hadirin, sholat adalah satu-satunya perintah yang dijemput ke Sidratil Muntaha. Adapun mayoritas perintah atau yang lain itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Sholat 5 waktu tidak. Dan ini pembeda antara mukmin dan munafik. Dan Ibnul Qayyim memberikan sebuah kesepakatan, memberikan fakta bahwa ulama sepakat 1 kali tidak sholat wajib, dosanya lebih besar daripada zina dengan ijma' para ulama. Ijma', tidak ada khilaf. Sekali tidak sholat, dosanya lebih parah daripada zina. Hadirin, jadikan Ramadan sebagai momentum. Dan harus dipaksa. Nabi katakan innamas sabru bittasabbur. Sabar itu harus dipaksa dulu. Jadi wajar kalau kita ngantuk lagi, ngantuk. Jangan kalah TKO jamaah. Begitu ngantuk, wudu balik lagi ke saf. Ngantuk wudu balik lagi ke saf. Hadirin, Thabit Al-Bannani itu mengatakan, saya memperjuangkan sholat khusyuk itu 20 tahun. Baru saya bisa merasakan nikmatnya sholat 20 tahun berikutnya. Artinya beliau meninggal dunia. 20 tahun. Gak mudah memang. Tapi harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Para ulama itu jaga hal tersebut. Abu Ishaq hadirin. Abu Ishaq, beliau pernah mengeluh begini. Beliau pernah menangis karena beliau merasa fisik beliau sudah gak kuat lagi. Ketika ditelusuri, apa yang beliau maksud tidak kuat? Yang beliau maksud gak kuat, sekarang kata beliau, saya ini hanya sanggup sholat baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Itu nangis ya mah. 4 juz lebih mau 5. Sekali sholat 4 juz nangis. Kenapa saya gak kayak dulu lagi? Kenapa saya cuma 4 juz? Kenapa saya sekarang cuma sanggup baca Al-Baqarah dan Ali Imran? Ya Allah. Kita imam baca Al-Baqarah, Ali Imran, nangis hadirin. Nangis. Karena marah sama tuh imam. Kurang ajar. Mana salafus solehnya jamaah sekalian? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi, jadikan Ramadan ini sebagai momentum. Barang siapa ingin husnul khatimah, jadikan Ramadan ini sebagai momentumnya. Man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan wafat dengan pola tersebut. Umar bisa seperti itu bukan karena 1-2 hari, tapi sebuah rutinitas yang beliau lakukan 7 kali 24 jam. Maka semoga Allah memberikan kita taufik untuk pertengahan Ramadan kali ini. Dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk menjadi penegak-penegak sholat, orang-orang yang bisa membaca Al-Quranul Karim, dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan 1440 Hijriah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih ada waktu? Hah? Nggak ada. Iya, nggak ada waktu untuk sesi tanya jawab, mohon maaf.
eh, kita langsung persiapan berbuka. Dan jamaah sekalian, insya Allah kita akan bertemu lagi Sabtu depan, insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.